Selamat pagi, salam jumpa dengan saya Agus Sururi, asesor kompetensi. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan ulasan mengenai salah satu unit kompetensi di dalam SKKNI nomor 333 tahun 2020, yaitu unit kompetensi nomor M.74 SPS 03.088.2 merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Bapak Ibu semua, sangat penting sekali sebagai asesor atau sebagai para praktisi dalam manajemen SDM maupun pelatihan kita untuk memahami unit kompetensi MAPA ini, yaitu merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan di dalam kita merencanakan aktivitas dan proses asesmen, termasuk rekognisi pembelajaran lampau di dalam sistem asesmen yang berbasis kompetensi. Unit kompetensi ini dapat digunakan untuk perencanaan aktivitas dan proses asesmen pada lembaga sertifikasi profesi, pada lembaga pelatihan, dan juga pada lembaga pendidikan. Terkait dengan employability skill atau keterampilan kerja, maka ini sudah ada di dalam menjadi bagian daripada kriteria unjuk kerja. Bapak Ibu sekalian, seperti apa langkah-langkah untuk merencanakan dan aktivitas dan proses asesmen? Maka di sana ada 4 langkah, ya. Yang pertama adalah kita menentukan pendekatan asesmen. Langkah yang kedua menyiapkan rencana asesmen. Yang ketiga adalah mengidentifikasi persyaratan modifikasi dan kontekstualisasi, dan yang keempat menyusun instrumen asesmen. Bagaimana dengan langkah yang pertama, ya, yaitu menentukan pendekatan asesmen? Maka kriteria unjuk kerja kita adalah di sini kita mengidentifikasi atas asesi, tujuan, konteks asesmen, dan mengkonfirmasi dengan orang yang relevan sesuai dengan persyaratan hukum, persyaratan organisasi, dan juga etika. Selanjutnya kriterianya adalah identifikasi standar industri atau tempat kerja yang berlaku dan mengakses untuk asesmen dan persyaratan asesmen spesifik yang bagaimana, ya. Lalu terkait dengan identifikasi asesi, seperti apa sih asesi itu bisa datang dari mana saja? Ya, asesi itu bisa merupakan hasil pelatihan atau pendidikan, merupakan pekerja yang berpengalaman, ataupun pelatihan atau belajar yang mandiri. Kemudian tujuan asesmen ada 9, ya. Tujuan asesmen itu adalah yang pertama sertifikasi kompetensi, pengakuan atas kompetensi yang terkini atau PKT yang sudah dimiliki asesi, rekognisi pembelajaran lampau atau RPL, hasil pelatihan atau proses pembelajaran, kemudian penetapan kemajuan dalam rangka pencapaian kualifikasi, pengukuran kinerja, dan pengklasifikasian karyawan atau pemberian dukungan pengembangan karir, serta rekrutmen yang berbasis kompetensi. Dan yang ke-9 adalah pemberian lisensi, registrasi, penugasan, ataupun persyaratan, ya. Lalu konteks asesmen itu seperti apa, ya? Konteks asesmen adalah bagaimana lingkungan kerja, tempat kerja itu bisa real ataupun simulasi. Peluang untuk pengumpulan bukti itu bagaimana di dalam berbagai situasi, apakah tersedia atau terbatas. Hubungan antara standar kompetensi dengan bukti untuk mendukung asesmen, aktivitas pekerjaan kandidat di tempat kerja atau aktivitas belajar, serta hubungannya dengan siapa yang melakukan asesmen, antara lembaga sertifikasi, lembaga pelatihan, asesor, ataupun dunia usaha atau kita sebut sebagai enterprise assessor. Ya, inilah konteks asesmen yang kita harus perhatikan. Lalu yang berikutnya adalah standar industri itu seperti apa, ya. Standar industri itu adalah standar kompetensi, standar atau kriteria asesmen kurikulum saja, spesifikasi kinerja suatu perusahaan atau industri, kemudian spesifikasi produk, pedoman khusus atau pelanggan perusahaan atau organisasi, ya. Kemudian orang yang relevan yang perlu kita konfirmasi itu siapa saja, ya. Bisa manajer sertifikasi, bisa lembaga pelatihan kerja, bisa manajer pelatihan, ya, ataupun yang lain-lainnya, ya. Itulah langkah yang pertama di dalam merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Sekarang langkah yang kedua, mempersiapkan rencana asesmen. Kita menunjukkan kriteria. Yang pertama adalah menganalisis unit kompetensi dan persyaratan asesmen untuk mengidentifikasi bukti
ya, dan juga jenis bukti yang diperlukan ya untuk menunjukkan kompetensi. Tentu bukti dan jenis bukti ini harus sesuai dengan aturan bukti, metode, dan juga instrumen asesmen yang kita pilih ya untuk mendukung pengumpulan bukti yang ditetapkan. Tentu dengan mempertimbangkan konteksnya ya, di mana asesmen kita jalankan. Ya. Yang kriteria unjuk kerja yang kedua adalah di dalam langkah yang kedua ini mengembangkan untuk rencana asesmen dan juga mendapatkan persetujuan atau approval dari para pemangku kepentingan yang terkait. Lalu jenis bukti itu seperti apa? Jenis bukti bisa mencakupi langsung, ya, tidak langsung maupun tambahan. Sedangkan aturan bukti adalah VATM, valid, asli, terkini maupun memadai. Ya. Bagaimana dengan dimensi kompetensi? Ada 5. Ya, yaitu keterampilan menjalankan tugas atau task skill, keterampilan mengelola suatu tugas atau task management skill, keterampilan mengambil suatu tindakan atau kontingensi management skill, keterampilan bekerja sama, yaitu job atau role environment skill, dan juga keterampilan beradaptasi atau transfer skill. Ya. Bagaimana dengan bukti? Bukti dapat mencakupi demonstrasi, ya, produk, kemudian portofolio, kemudian penghafalan yang diintegrasi berdasarkan kriteria kinerja dan juga peningkatan asesmen. Sedangkan metode asesmen itu seperti apa saja? Metode asesmen itu bisa observasi langsung, bisa kegiatan berstruktur, ya, bisa tanya jawab, bisa verifikasi portofolio, dan juga bisa dengan ulasan produk. Itulah langkah yang kedua di dalam merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Sekarang langkah yang ketiga, yaitu identifikasi, persyaratan modifikasi, dan kontekstualisasi. Nah, di sini kriteria unjuk kerja kita adalah pertama, gunakan informasi dari asesi, dan jika relevan, kita tempat kerja asesi untuk mengidentifikasi kebutuhan kontekstualisasi. Ya, yang kedua, kita periksa saran yang diberikan oleh para lembaga pelatihan atau paket pelatihan yang tentunya relevan ya dengan kebutuhan kontekstualisasi yang kita identifikasi. Ya, kemudian kriteria yang berikutnya adalah menganalisis alat asesmen yang ada dan mencatat ya, amandemen yang diperlukan untuk mengatasi kebutuhan kontekstualisasi ya yang kita identifikasi. Dan kemudian mengidentifikasi peluang ya untuk melaksanakan suatu asesmen yang terintegrasi dan merekam setiap ada perubahan yang diperlukan untuk perangkat asesmen ya. Nah, kemudian langkah yang keempat adalah menyusun instrumen asesmen. Seperti apa kriteria unjuk kerjanya? Yang pertama, kita analisis instrumen asesmen yang tersedia ya. Kemudian kita pastikan ini sesuai dengan penggunaan dan mengidentifikasi modifikasi yang diperlukan ya. Lalu mengembangkan suatu instrumen asesmen IA ya untuk memenuhi standar dan kebutuhan tempat kerja atau asesi yang diperlukan ya. Lalu memetakan instrumen asesmen terhadap persyaratan unit atau pelatihan. Lalu menulis instruksi dengan jelas ya untuk asesi maupun asesor mengenai penggunaan instrumen asesmen. Dan kemudian yang terakhir di dalam langkah keempat ini adalah kriteria unjuk kerjanya memeriksa, mencatat, dan mengkonfirmasi draft asesmen yang memenuhi standar yang dipersyaratkan dan kebutuhan tempat kerja atau asesi tertentu serta catat hasil pemeriksaannya. Bapak Ibu sekalian, di dalam prinsip asesmen sesuai dengan kompetensi ini, maka dipastikan kita harus validitas, reliabilitas, versibilitas, dan juga fairness. Nah, terkait dengan employability skill tadi yang terkait di dalam kriteria unjuk kerja, maka apa saja ya untuk yang namanya employability skill adalah kita communication skill, ada bekerja sama dalam kelompok atau teamwork skill, problem solving skill, initiative and enterprise skill, planning and organizing skill, kemudian management atau self management skill, serta learning skill, dan terakhir technology skill. Hal yang sangat penting adalah di dalam kompetensi ini kita juga selalu memperhatikan aspek kritis. Seperti apa saja aspek kritis yang kita juga harus perhatikan, harus hadir di dalam kompetensi ini. Kalau merencanakan dan mengatur proses asesmen itu minimal 2 kali ya. Lalu mengumpulkan bukti yang menunjukkan rencana asesmennya yang terdokumentasi, telah meliputi berbagai konteks asesmen, telah meliput sejumlah jenis asesi, standar kompetensinya yang berbeda atau kurikulum yang terakreditasi, asesmen RPR, ya, kontekstualisasi standar kompetensi dan asesmen yang dipilih jika itu memang diperlukan, ya, dan menggabungkan, ya, strategi penyesuaian yang wajar, ya, serta kita juga harus mengembangkan instrumen asesmen atau ya yang sederhana yang digunakan di dalam proses
Jangan yang terlalu rumit yang orang tidak paham ya. Kemudian ada pengaturan organisasi ya. Demikian penyajian saya mengenai unit kompetensi merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atau ada kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.